Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba gali bab 9 dari materi Anda. Judulnya Menjadi Lebih Adil dan Mengurangi Bias. Ini topik yang lumayan menantang ya, tapi penting banget, apalagi kalau kita lagi stres. Betul sekali. Intinya tuh otak kita ini kan secara alami ya, suka mengelompokkan orang. Ada kelompok kita, in group, ada kelompok mereka, out group. Nah, ini nih dasar munculnya bias. Oke, Yang menarik dari bab ini, stres itu ternyata memperkuat kecenderungan bias itu, gitu loh. jadi in group itu bisa siapa aja yang kita rasa klik gitu ya. Entah karena ras, umur, kerjaan, atau tim bola favorit mungkin. Bisa jadi, bisa apa saja. Pokoknya yang kita anggap sama. Dan out group ya kebalikannya, yang kita anggap beda. Pernah kepikiran nggak sih, siapa aja yang otomatis masuk in-group kita sehari-hari? Kadang nggak sadar ya. Nah, itu dia. Dan ada temuan penting banget di bab 9 ini. Ternyata stres itu spesifik menurunkan empati kita, tapi justru ke outgroup. Oh, jadi ke orang yang kita anggap beda, itu empatinya turun pas stres. Iya, betul. Sementara kalau ke in-group kita, orang yang mirip tadi, empatinya bisa tetap sama atau malah anehnya bisa meningkat. Wah, itu menjelaskan banyak hal dong ya. Kenapa mungkin pas lagi genting, rasanya lebih ringan nolong orang yang satu geng gitu dibanding yang lain. Persis. Kalau dari sisi otak, gimana tuh penjelasannya di materi ini? Ada nggak? Ada. Secara simpelnya hormon stres itu memengaruhi cara otak kita memproses sinyal emosi dari orang lain. Nah, pengaruhnya ini lebih kuat ke sinyal dari outgroup. Jadi kayak ada filternya gitu ya? Bisa dibilang gitu, bahkan ada studi yang nunjukin kalau sinyal cemas di otak itu diblokir, empati ke outgroup bisa pulih lagi. Ini nunjukin kalau rasa takut, cemas itu pemicu kuat bias pas kita stres. Oke. Materi Anda juga nyebut soal bagian otak spesifik kan ya? Ada yang kayak alarm buat bias, terus ada yang buat ngontrol. Gimana tuh? Iya, betul. Ada namanya DACC, dorsal anterior cingulate cortex. Itu kayak alarmnya, deteksi kalau ada potensi konflik bias. Terus ada left dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC. Nah, ini kayak pusat kendalinya. Alarm sama tombol kontrol ya gampangnya. Betul. DACC ngasih sinyal, DLPFC bantu kita mikir dan milih respons yang lebih adil, nggak cuma ikutin bias. Tapi ya itu, kalau lagi stres berat, si DLPFC ini kerjanya bisa agak melemah. Paham. Jadi ada sistemnya di otak kita, tapi bab 9 juga bilang kalau cuma ketemu atau interaksi sama orang dari outgroup, itu belum tentu ngurangin bias ya. Kok bisa gitu? Nah, ini penting. Interaksi aja nggak cukup. Kadang kalau interaksinya nggak pas atau kita nggak sadar sama bias kita sendiri, malah bisa memperkuat stereotip loh. Wah, malah bahaya dong. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya nih, ada manajer yang punya stereotip, katakanlah soal gender A. Terus ada karyawan baru dari gender A ini kebetulan agak kesulitan di awal-awal. Yang mana itu kan bisa terjadi ke siapa aja ya. Iya wajar lah ya orang baru. Betul. Tapi kalau si manajer ini nggak mindful, nggak sadar biasnya, dia bisa aja ngelihat kesulitan itu sebagai, tuh kan, bener stereotip saya. Padahal ya belum tentu. Jadi, kualitas interaksi dan kesadaran kita itu penting banget. Oke, jadi nggak sesimpel yang penting ketemu. Lantas, apa nih langkah praktis yang disaranin bab 9 biar kita bisa lebih adil? Langkah pertama, dan ini paling dasar, kesadaran. Sadar kalau kita punya bias. Materi ini nyebutin ada alat tes online, namanya Implicit Association Test atau IAT. Oh, IAT ya? Pernah dengar sekilas. Nah, itu bisa bantu kita ngintip sedikit titik buta bias kita. Mencoba tes itu aja udah bisa melatih si alarm di ACC tadi biar lebih peka. Kayaknya lumayan bikin deg-degan ya ngelihat bias tersembunyi sendiri. Tapi oke, ini langkah awal. Terus apa lagi? Berikutnya, penting banget buat bikin rencana tindakan yang objektif. Dan ini kuncinya. Sebelum situasi yang rawan bias muncul. Jadi kita udah siap. Maksudnya gimana tuh rencana tindakan objektif? Ini kayak ngasih contekan buat si pusat kendali otak kita, si DLPFC tadi, biar pas stres dia tetap bisa jalan lurus. Contohnya nih, daripada nentuin siapa yang boleh dapat perpanjangan waktu tugas berdasarkan siapa yang kelihatan paling stres, wah, itu kan subjektif banget ya, bisa bias. Iya juga ya, bisa jadi kita kasihan sama yang mirip kita. Nah, mending bikin aturan jelas dari awal. Misalnya, oke, prioritas perpanjangan buat yang di proyek kemarin paling cepat selesai tugasnya.
jelas, objektif. Masuk akal, masuk akal. Jadi ada kriteria yang jelas gitu ya. Selain IET dan perencanaan, disebut juga soal lokakarya tentang bias bawah sadar. Efektif nggak sih itu? Bisa efektif banget kalau lokakaryanya bagus ya. Biasanya yang bagus itu nggak cuma bikin kita tahu, tapi juga ngasih ruang aman buat ngobrolin bias ini bareng-bareng, terus latihan strategi konkret buat ngatasinya di kerjaan sehari-hari. Jadi ada praktek langsungnya. Oke, jadi ada latihan praktisnya juga ya. Terus, ada strategi terakhir yang kedengarannya menarik nih, soal mengaburkan batas antar kelompok. Gimana tuh maksudnya? Iya, ini unik. Idenya adalah kita secara sadar mencoba mencari kesamaan antara kelompok kita, in-group, dengan kelompok lain, out-group, yang mungkin kita anggap beda banget. Cari persamaan ya? Betul, coba deh tantang diri sendiri. Tulis minimal 5 hal yang sama antara kelompok Anda dan kelompok mereka. Jabarin kesamaannya. Ternyata ini bisa ngurangin kecenderungan kita buat lebih mihak ke in-group sendiri. Wah, menarik. Dan lebih keren lagi, saat kita mulai ngelihat out-group jadi lebih mirip kita, terus kita bantu mereka, itu bisa ngaktifin pusat penghargaan di otak. Namanya ventral striatum. Jadi rasanya lebih puas gitu loh bantu mereka. Oh, jadi ada rasa senangnya juga ya kalau kita bisa melihat kesamaan dan membantu? Keren. Oke, jadi kalau dirangkum dari bab 9 ini, intinya apa nih buat kita semua? Intinya sih, bias itu wajar. Bagian dari cara kerja otak kita. Stres bisa bikin makin parah. Tapi kabar baiknya, bias ini bisa dikelola, bisa diatasi. Gimana caranya tadi? Kuncinya 3. Pertama, kesadaran diri, kenali bias kita, mungkin lewat IAT tadi. Kedua, siapkan rencana tindakan yang objektif sebelum situasi genting datang. Ketiga, usaha aktif buat cari kesamaan, cari titik temu sama orang atau kelompok yang kita anggap beda. Sip, kesadaran, perencanaan, cari kesamaan. 3 kunci ya? Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan. Ingatkan tadi bias itu suka menguat pas kita stres. Coba deh identifikasi satu aja situasi penuh tekanan yang sering Anda hadapi. Rutin gitu. Oke. Situasi stres rutin ya? Iya. Terus, sebelum situasi itu kejadian lagi, coba pikirin, ada nggak satu langkah kecil aja yang bisa Anda rencanakan biar respons Anda nanti lebih objektif, lebih adil? Meskipun mungkin naluri pertama Anda pas lagi stres pengennya condong ke bias. Wah, ini semacam latihan ya? Persis. Ini latihan nyata buat melatih otak kita jadi lebih adil. Pelan-pelan, satu langkah kecil di satu situasi. Itu udah bagus banget.